Ya pemirsa, kecelakaan di Tol Ciawi ini seakan menambah panjang ya daftar kecelakaan dengan truk bermuatan begitu yang kemudian ini beberapa hari atau beberapa bulan belakangan ini sudah terjadi. Bahkan ini tidak terjadi sekali. Lantas muncul dugaan adanya kemungkinan remblong. Tidak hanya itu, ini juga muncul adanya permasalahan kelebihan muatan yang diduga menjadi faktor utama. Nah, berkaitan dengan hal ini, pemirsa, ini Dirlantas Polda Jawa Barat ini berkolaborasi dengan Komite Nasional di mana Keselamatan Transportasi atau KNKT ini dan Dinas Perhubungan Kota Bogor memeriksa bangkai truk yang mengalami kecelakaan di pintu tol Ciawi. Truk yang diketahui merek Uno ini pun diperiksa satu persatu pemirsa bagian-bagian yang telah rusak terbakar oleh ATPM. Ya, KNKT Dinas Perhubungan dengan Satlantas Polresta Bogor serta Dirlantas Polda Jawa Barat. Kemudian selanjutnya pemeriksaan menggunakan alat tertentu yang ditarik dari TKP di kilometer 41 sampai kilometer 45 untuk mengetahui bagaimana kondisi truk. Apakah sudah mulai ada indikasi kerusakan atau tidak. Ya, berkaitan dengan update penyebab dari kecelakaan di Tol Ciawi ini, pemirsa kami akan membahasnya dalam dialog di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Sudah ada sejumlah narasumber yang tergabung bersama kami saat ini. Di studio sudah ada Bapak Gemilang Tarigan yang merupakan Asosiasi Pengusaha Truk atau APRindo. Selamat malam Pak Tarigan. Selamat malam. Sehat ya Pak ya? Iya sehat. Baik, kemudian juga sudah tergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Ini Bapak Suryanto Cahyono yang merupakan Ketua KNKT. Sudah tersambung, selamat malam. Pak Suryanto. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mbak. Baik, kita akan membahas sejumlah hal ya tentunya berkaitan dengan kecelakaan di Tol Ciawi. Tetapi sebelumnya kami akan munculkan terlebih dahulu pemirsa di mana data yang sudah kami dapatkan berkaitan dengan kecelakaan di Tol Ciawi ini. Baik. Ini merupakan ilustrasi ya. Kecelakaan di Tol Ciawi 2 pemirsa, kami sajikan ilustrasinya untuk Anda. Kronologi kecelakaan maut di gerbang Tol Ciawi 2 Selasa malam. Di mana sejumlah kendaraan ini sedang mengantri dan sedang melakukan transaksi di gerbang Tol Ciawi 2 arah Jakarta. Truk bermuatan galon air mineral melaju dari arah Ciawi menuju Jakarta. Truk diduga mengalami remblong hingga hilang kendali dan menabrak sejumlah kendaraan di gerbang tol. 6 kendaraan mengalami kerusakan, namun 3 diantaranya terbakar. Kecelakaan ini juga mengakibatkan 3 gardu tol di gerbang tol Ciawi 2 rusak. Ya, selanjutnya ini ada deretan kecelakaan truk di jalan tol. Pemirsa, kami himpun datanya untuk Anda pada tanggal 27 Mei 2024. Ini kecelakaan beruntun di GT Halim terjadi. Truk engkel melaju secara ugal-ugalan dan menabrak 7 kendaraan. Korbannya ini 2 orang luka-luka. Kemudian di tanggal 11 November 2024, kecelakaan beruntun terjadi di ruas tol Cipularang arah Jakarta, di mana truk bermuatan berat mengalami remblong dan menabrak belasan mobil-mobil. 27 korban luka dan juga 1 korban meninggal dunia akibat kecelakaan ini. Selanjutnya, di bulan Desember, ini pada tanggal 23 Desember 2024, kecelakaan bus angkut pelajar di Jalan Tol Pandaan Malang, di mana bus pariwisata ini menabrak truk mundur dan tidak kuat menanjak. Korbannya 4 orang meninggal dunia. Kemudian kita ke tahun 2025, ini di bulan Februari tanggal 5, tabrakan beruntun 6 kendaraan di gerbang tol Ciawi di Bogor, Jawa Barat terjadi kemarin.
Dari kecelakaan ini terdapat 8 orang meninggal dunia dan 11 luka-luka. Baik, kita akan membahasnya pemirsa. Saya akan langsung ke Ketua KNKT Pak Suryanto. Pak Suryanto, KNKT sudah memiliki data-data yang kemudian dihimpun dari lapangan, baik itu di lokasi kejadian maupun mungkin melihat kondisi kendaraan. Temuan dari KNKT sendiri seperti apa, Pak Suryanto? Ya, untuk KNKT sudah mengambil beberapa data di lapangan, mengukur kemiringan dari sudut jalan yang ada di gerbang tol Ciawi 2 itu, terus kemudian kita juga melihat kendaraan, tapi hasilnya belum bisa belum, masih ada di teman-teman investigator. Kami belum bertemu dengan mereka. Jadi besok kita juga akan ke perusahaan untuk meminta roster dari sopir itu mengenai jam kerja, jam istirahat mereka selama minimum 3 bulan atau 1 bulan sebelum kecelakaan. Terus kemudian kita juga akan melihat masalah tanggap darurat yang ada di tol. Pertanyaannya kenapa kebakaran itu kok tidak bisa dipadamkan segera gitu. Itu kira-kira yang planning dari investigasi yang kita kerjakan saat ini. Baik, memang belum ada hasil resmi begitu ya, saat ini semuanya masih terus berproses, sekalipun pihak KNKT juga sudah melakukan pengumpulan data, tetapi mungkin dugaan sementara. Kalau Anda melihat kecelakaan serupa seperti ini, biasanya Pak Suryanto, karena ini tidak terjadi hanya sekali begitu ya, angkutan muatan yang kemudian ini melakukan perjalanan dan juga mengalami kecelakaan di tol, mengakibatkan sejumlah kendaraan juga terlibat begitu ya. Ini ada yang mengatakan gagal fungsi rem begitu ya, atau remblong begitu. Ada juga yang mengatakan kelebihan muatan. Nah, ini arahnya lebih kemana, Pak Suryanto? Kami belum bisa mengambil kesimpulan, Mbak. Nanti kalau sudah melakukan analisa, data-datanya lengkap, dan kami juga lagi minta data pemuatan dari pabrik Aqua yang memiliki muatan itu. Jadi berapa jumlah galon yang dimuat dan beratnya berapa, nanti kita hitung dulu. Apakah benar memang ada masalah overload segala macam, itu kita belum bisa mengatakan saat ini, Mbak. Baik, tapi informasi terakhir bahkan tidak ada temuan bekas rem di lokasi kejadian, Pak Suryanto. Apakah hal tersebut ini juga bisa diindikasikan bahwa rem yang kemudian berada di kendaraan tersebut ini tidak berfungsi sama sekali kah? Atau mungkin dari pengemudinya begitu yang kemudian ini lalai atau bisa dikatakan mengantuk? Belum bisa, Mbak. Jadi kita juga tidak berani mengatakan masalah ada remblong apa tidak. Kita belum bisa ngambil kesimpulan sama sekali untuk saat ini. Jadi pemeriksaannya juga masih belum tuntas. Jadi masih ada beberapa komponen yang harus kita periksa ulang. Baik, baik. Pak Suryanto, apakah dari pihak KNKT atau dari Bapak sendiri sudah mencoba untuk bertemu dengan pengemudi dari truk tersebut? Ya, kita sudah ke rumah sakit, tapi memang belum diizinkan dokternya untuk bisa diwawancarai si pengemudi ini, Mbak. Baik, saya ke Pak Tarigan terlebih dahulu ya. Pak Tarigan, kalau melihat kejadian terakhir ya, meskipun tadi kita sudah disajikan dengan berbagai data-data bahwa kejadian ini bukanlah yang pertama kali, tapi kalau kita mengacu pada kecelakaan di gerbang tol Ciawi 2 kemarin, sebenarnya kalau Anda melihat arah atau kecenderungannya ini kemana? Apakah memang kendaraan ini bisa jadi faktor utama begitu ya, atau dari pengemudi? Siapa yang seharusnya bisa digali lebih dalam ini, Pak? Baik, kami pertama-tama sebagai pengusaha truk menyampaikan duka yang mendalam dan prihatin atas kejadian ini. Dan kejadian ini kelihatannya berulang. Sebetulnya kita sering diskusi, termasuk dengan KNKT, bahwa kalau melihat daripada jenis truk yang digunakan adalah jenis truk lost bak terbuka, flatbed, muatan air yang dikemas dalam galon
merek Hino tahun 2014. Sekarang udah tahun 2025. Berarti udah berumur 11 tahun. Tergolong tua begitu ya kendaraannya ya? Ya, sebetulnya belum terlalu tua. Karena lebih tua dari itu banyak sekali. Banyak yang masih beroperasi. Oke. Hampir 80% kita truknya di atas 10 tahun gitu ya. Namun jenis rem yang digunakan kami dapat pastikan kalau tahun itu adalah jenis AOH, Air Over Hydraulic. Artinya rem yang digunakan adalah rem minyak didorong melalui angin. Nah, jenis ini sudah teknologi yang usang. Bahkan di luar negeri itu tidak dipakai lagi. Tapi itulah kita di sini masih kita pakai. Ya, itu barangkali salah satu kalau prediksi kami bahwa jenis rem ini banyak mengalami permasalahan di jalan karena sering terjadi perembesan sehingga berbeda dengan full air brake. Ketika truk ataupun alat berat yang menggunakan rem yang angin, ketika dia bocor, begitu dihidupkan mesinnya, maka tidak bisa dijalankan, tidak bisa. Maka harus perbaikan dulu. Sehingga kemungkinan untuk rem blongnya sedikit. Gitu Kemungkinannya sedikit begitu ya, kalau melihat dari tipe itu tadi ya, Pak Trigan. Kemudian kami juga ingin mengetahui sebenarnya SOP pada saat sebuah atau suatu perusahaan memberangkatkan truk untuk melakukan pengantaran barang misalnya, ini SOP-nya seperti apa saja? Tapi boleh dijawab nanti Pak Trigan, usai jeda berikut ini kami masih akan kembali pemirsa. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Kami akan lanjutkan dialog bersama dengan Pak Tarigan. Pak Tarigan, kalau kita melihat dari SOP ya maupun juga hal-hal yang setidaknya harus dilakukan pengecekan sebelum berangkat ini, alurnya seperti apa sebenarnya Pak? Sebetulnya kalau sebagai pengusaha truk, itu sudah menyadari bahwa mengeluarkan kendaraan dalam keadaan tidak safe, itu saja sama juga gantung diri. Karena bagaimanapun pasti rugi. Jangankan ada kecelakaan, storing aja udah keluar bawa barang, kemudian harus memperbaiki, itu hilang ongkos tadi pun tidak akan kembali. Jadi bagi pengusaha, kelaikan kendaraan ataupun kesiapan kendaraan selalu menjadi perhatian. Karena bagian mekanik di sana dengan pengemudinya sudah punya, kalau pengemudi ada yang keluhan, dia melapor kepada mekanik. Dan sebelum mekanik memperbaiki tidak akan dilepas itu mobil. Kira-kira begitu. Jadi standarnya seperti apa? Itu harus dilakukan pengecekan sebelum berangkat, itu sudah pasti. Kemudian dari perusahaan memastikan bahwa pengemudi ini bisa baik-baik saja begitu ya, kondisi kesehatannya baik, kemudian juga kemampuannya juga bisa dipertanggungjawabkan. Ini bagaimana? Di dalam perusahaan yang sudah teratur ya, hal ini memang sudah dilihat jadwal bekerja dan kapan yang harus beristirahat, kapan harus tugas, itu sudah diatur oleh bagian personalnya di dalam satu perusahaan. Tapi kalau seperti kita ketahui sekarang bahwa ada 6,5 juta truk yang dimiliki oleh ada yang perusahaan yang memiliki perizinan lengkap dengan sistem manajemen yang rapi, tapi sebagian besar ada juga yang memiliki pribadi yang kita tahu sistem yang apa yang mereka pergunakan. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita sekarang, bahwa semua sosialisasi mengenai aturan dan tata tertib di jalan ini tidak tersosialisasi kepada mereka. Nah, ini yang saya pikir di dalam aturan main atau undang-undang yang akan dirubah ini, mereka juga harusnya diikut sertakan dalam aturan yang berlaku saat ini. Gitu. Baik, saya ke Pak Suryanto. Pak Suryanto, kalau tadi Anda mengatakan memang butuh waktu begitu ya, melakukan penyidikan untuk mengetahui penyebab pasti dari kecelakaan ini. Melihat dari kondisi kendaraan yang kemudian kita ketahui cukup parah ya, ada yang kemudian terbakar, susah teridentifikasi nomor kendaraannya. Ini membutuhkan waktu berapa lama, Pak Suryanto? Untuk penyelesaian laporannya, Mbak, maksudnya.
Kalau untuk penyelesaian laporan kita targetkan sekitar kurang lebih 2 bulan, Mbak. Oke, baik. Artinya 2 bulan itu sudah diketahui penyebab pasti dari kecelakaan. Nah, untuk hal-hal yang kemudian ini dilakukan sebagai mitigasi, adakah yang tadi sudah disinggung oleh Pak Tarigan, sosialisasi begitu ya, yang bisa dilakukan setidaknya oleh pihak KNKT? Jadi KNKT sudah mengeluarkan rekomendasi. Ada 4 hal yang fundamental yang perlu dilakukan perbaikan agar kecelakaan yang sama tidak terulang kembali. Jadi yang pertama fundamental itu masalah perawatan. Tadi disinggung Pak Tarigan masalah perawatan. Mau apapun mobilnya, mau sebagus apapun mobilnya, kalau nggak dirawat juga akan ada masalah. Dan seperti di kereta, di pesawat, itu ada ketentuan minimum apa yang harus dilakukan perawatan. Dan itu diatur dalam peraturan menteri minimum. Nah, tapi di lalu lintas jalan ini belum ada keharusan, kewajiban apa yang harus dilakukan perawatan secara reguler. Yang kedua, masalah jam kerja dan istirahat pengemudi. Kalau pilot, masinis, itu semua juga sudah ada aturannya. Masinis kerja dalam 1 hari 8 jam, maksimum bawa kereta 4 jam. Begitu juga pilot ada aturan-aturan. Ada batasannya per minggu 30 jam, per bulan 110 jam, per tahun 1050 jam. Begitu juga masalah yang ketiga adalah masalah kesehatan pengemudi. Nah, kesehatan ini sangat penting, Mbak. Juga pilot masinis, kalau hasil medical check-up-nya ada penyakit atau yang tidak memungkinkan dia untuk mengemudi, maka SIM-nya di hold sementara, tidak boleh mengemudi sampai kesehatannya kembali pulih. Nah, tapi di angkutan lalu lintas darat ini nggak ada. Hasil dari riset dengan UGM bersama KNKT itu menunjukkan bahwa kesehatan pengemudi itu 50% bermasalah. Jadi karena cara hidupnya mereka tidak sehat. Nah, ini yang juga harus menjadi perhatian. Sehingga kalau banyak pengemudi yang mengalami penyakit kolesterol, diabetes, asam urat, yang ini semua akan berpengaruh kepada performa ketika mengemudi. Yang keempat adalah pengawasan dan pengendalian dari regulator untuk penegakan hukum dan kedisiplinan dari implementasi dari regulasi. Jadi 4 fundamental ini yang kita rekomendasikan untuk di-enforce di dalam angkutan penumpang maupun barang. Baik, artinya kendala kesehatan dari pengemudi ini juga masih menjadi masalah utama begitu ya. Kalau tadi kita lihat angkanya kurang lebih 50%. Kita akan update terlebih dahulu seperti apa kemudian ini kondisi korban di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi. Sudah ada rekan kami Keija di sana yang akan mengabarkannya untuk Anda. Keija, terakhir kemarin sudah ada 2 orang korban yang sudah diidentifikasi begitu ya. Kalau saat ini update-nya seperti apa dan juga bagaimana kondisi korban lainnya? Ya, Tiara dan juga pemirsa, kecelakaan yang terjadi di gerbang tol Ciawi 2 ini menewaskan 8 orang dan juga 11 orang lainnya ini menjadi korban pada kecelakaan yang terjadi Selasa malam kemarin. Hingga saat ini dari 8 korban meninggal, 6 sudah berhasil diidentifikasi dan juga sudah dipulangkan kepada keluarga. Sementara untuk 2 lainnya hingga saat ini masih dalam tahap identifikasi karena memang untuk kondisi jenazah sendiri ini terbakar cukup berat sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk kemudian dilakukan proses identifikasi dan juga dari pihak RSUD Ciawi sendiri ini menggunakan metode seperti sidik jari, kemudian juga data medis dan properti korban untuk melakukan identifikasi. Sementara untuk 11 korban luka-luka, hingga saat ini 6 korban sudah diperbolehkan pulang. Sementara untuk 5 korban luka-luka lainnya ini sampai saat ini masih dalam tahap perawatan intensif di RSUD Ciawi, di mana dari 5 korban luka-luka ini 1 diantaranya merupakan supir truk yang menjadi pemicu dari kecelakaan yang terjadi pada Selasa lalu di gerbang tol Ciawi 2. Kondisi dari 5 korban luka-luka sendiri ini hingga saat ini kalau dari informasi yang berhasil kami dapatkan ini
kondisi sudah lebih baik daripada kemarin, meskipun kelima korban ini belum bisa untuk berkomunikasi karena memang kondisi kelimanya ini dalam kategori yang cukup serius atau berat ketika tiba di RSUD Ciawi. Sementara untuk supir truk sendiri ini mengalami cedera yang cukup serius dan membutuhkan penanganan medis karena memang mengalami cedera di bagian kepala sehingga membutuhkan waktu dan belum bisa dimintai keterangan. Sementara demikian, Tiara. Baik, Kezia melaporkan langsung dari RSUD Ciawi di mana 6 dari 8 korban sudah berhasil diidentifikasi. Pak Tarigan, kalau kita melihat betapa sering begitu ya akhir-akhir ini, nampaknya angkanya juga meningkat begitu. Kalau kita melihat bahkan November, Desember ini setiap bulannya ada kejadian, kemudian yang terakhir kemarin di bulan Februari. Kalau menurut Anda sendiri evaluasinya ini seperti apa seharusnya? Kita sudah menyampaikan kepada DPR maupun kepada pemerintah terhadap dunia tracking ini, aturannya perlu dirubah karena kemajuan teknologi sudah demikian berkembang, kemudian keinginan pengusaha agar daya angkutnya juga meningkat sehingga tidak terjadi odol, perlu diakomodir. Sama seperti di luar negeri, teknologi yang mereka gunakan sudah teknologi yang canggih, truk kita masih truk yang teknologinya yang terbelakang, jadi perlu ada pembaruan. Saya kira kemudian perlu ada pembatasan usia karena truk yang sekarang ini tidak ada batas usia. Jadi berapa tahun kita lihat di tol bagaimana kecepatan truk tua yang overload yang udah tua tertatih-tatih harus mengantri. Nah ini juga tentunya akan mengakibatkan kecelakaan ketika ada mobil yang pengemudi pribadi yang kenceng nabrak dari belakang segala macam. Nah jadi kami menyarankan untuk dibuatlah aturan bagaimana ada scrapping bagi truk-truk yang sudah tidak layak jalan lagi supaya dilakukan permajaan. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, itu yang kita harapkan ya tentunya agar upaya-upaya ini juga bisa mengurangi kecelakaan khususnya kendaraan bermuatan begitu. Terima kasih banyak Pak Tarigan atas informasi dan juga pandangannya tadi, dan juga terima kasih banyak Pak Suryanto sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih.